Selamat malam Bapak Ibu jemaat kami yang kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada minggu pertama di Advent kedua di bulan Desember ini, 2 Desember 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil sejenak saat teduh. Mari kita menyanyikan satu lagu pembuka, yaitu lagu Yang Cinta Padanya Datanglah dari KPPK nomor 4. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami pada malam hari ini, di tengah kelelahan dan kesibukan kami masih boleh hadir dalam firman dan doa. Kiranya apa yang telah Tuhan berikan kepada kami ini bukan hanya merupakan suatu ritual saja ya Tuhan, tetapi kiranya boleh kami kembali diajar dan dididik dan belajar bagaimana firman-Mu kepada kami yang Kau berikan tiada lepas harinya. Terima kasih ya Bapak, siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh kami jalankan dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu firman yang merupakan nas dari sikap menyambut kelahirannya Tuhan Yesus Kristus yang akan diambil dari Matius 2 pasal 1 sampai 12 dan akan dibawakan oleh Pendeta Suryawan Edi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyikan satu lagu untuk menyambut firman ini adalah dengan menyanyi Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, salam sejahtera, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman dan belajar akan kebenarannya, kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, tolong kami yang saat ini merendahkan diri dan berharap hanya kepadamu. Mohon Tuhan berbicara dan memberkati kami sekalian. Melalui suara-Mu, firman-Mu, biarlah Engkau membimbing, memimpin kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama akan membaca dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya membacakan ayat 10, 11, dan 12. Matius pasal yang kedua, ayat 10, 11, dan 12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kelahiran seorang anak manusia adalah suatu peristiwa yang berbahagia. Dalam perjalanan siklus kehidupan manusia, maka kelahiran itu hanyalah 1/4 dari seluruh perjalanan itu. Karena di dalamnya ada lahir, tua, sakit, dan mati. Maka 1/4 itu, yaitu kelahiran,
adalah bagian yang sangat disayangi, bagian yang sangat dihargai dan dirayakan. Sehingga pada bagian itu kita bisa mengatakan selamat. Ya, kongsi ya. Selamat ulang tahun. Selamat lahir di dunia ini dengan penuh harapan tentunya. Kita nggak mungkin memberikan selamat kepada orang yang tua. Ya kan? Selamat kamu menjadi tua. Atau selamat kamu akhirnya sakit. Dan selamat ya akhirnya meninggal dunia juga. Hanya satu itu tuh. Kelahiran adalah peristiwa yang berbahagia dan menerima selamat. Dalam masyarakat Tionghoa zaman dahulu, ketika suatu keluarga mendapatkan anak perempuan, bayi perempuan lahir, maka orang tua mereka yang senior, akong mereka akan mengatakan Qianjin. Artinya adalah ribuan emas. Ungkapan kegembiraan dan keberuntungan. Ketika keluarga itu mendapatkan seorang bayi laki-laki, maka senior keluarga atau akong itu kembali mengatakan Wan Sui, yang artinya adalah panjang umur atau berjayalah. Nah, saudara, baik Qianjin ataupun Wan Sui adalah menyambut kehadiran manusia, anak manusia yang lahir di dalam dunia. Nah, saudara sekalian, itu kelahiran manusia. Anak manusia biasa-biasa saja sama saudara dengan kita. Nah, bagaimana kelahiran dari Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta dunia ini datang ke dunia? Apa yang menjadi sikap kita? Bagaimana hati kita menyambut Dia? Tentu harusnya berbeda, lebih daripada menyambut bayi atau manusia yang lahir di dunia ini. Nah, sebelum kita memasuki ibadah dan perayaan-perayaan Natal menyambut kelahiran Tuhan kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Bagaimana dan sikap apa yang kita akan ambil untuk menyambutnya, sehingga Natal itu tidak rutin saja tiap tahun bergulir, dan setelah itu kesibukannya yang meletihkan mungkin tidak membawa dampak apapun, perubahan dalam diri kita ataupun untuk mereka yang bersama dengan kita. Nah, saudara, melalui peristiwa orang-orang Majus yang mencari Tuhan Yesus, kita sudah membaca dari kisahnya di dalam Matius pasal 2. Kita akan melihat ada 3 macam, minimal ada 3 macam sikap manusia ketika menyambut kelahiran Tuhan. Yang pertama, saudara, kita melihat sikap yang pertama adalah sikap main sandiwara. Ya, Natal identik ada penampilan-penampilan, acara-acara, dan ada sandiwara, ada drama yang dimainkan. Nah, tapi saudara sekalian, sikap bermain sandiwara dalam kehidupan manusia, kita perlu waspada. Di dalam ayat ketiga, ke-8, dan ke-16, kita melihat ada satu sosok. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat ke-8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sikap bermain sandiwara adalah sikap Herodes, the Great Herod, raja keturunan Idumea atau orang Edom, jadi bukan orang Israel, namun diangkat oleh penjajah Romawi yang menguasai tanah Palestina, bangsa Yahudi pada saat itu,
menjadikan Herodes sebagai raja di sana. Raja Herodes mendengar kabar bahwa para majusi ini datang mencari Mesias, raja baru yang dilahirkan dan hadir di tengah mereka. Ada raja baru, ada raja lain selain dirinya. Maka Herodes sangat terkejut. Di dalam catatan Alkitab dikatakan terkejutlah ia beserta Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penduduk dan istana Raja Herodes serta seluruh Yerusalem terkejut. Karena yang mencari Mesias, Raja yang baru lahir itu adalah satu rombongan orang-orang asing dari timur yang sangat menarik perhatian. Ya, jadi mereka bertanya-tanya, ada apa ini sesungguhnya? Ada raja yang baru lahir. Seluruh Yerusalem mendengarkan berita sukacita pencarian rombongan dari timur ini bahwa ada raja yang lahir. Harusnya berita sukacita, raja yang akan lahir. Namun saudara sekalian, mereka juga menjadi khawatir. Jadi sukacita itu tidak sebanding dengan kekhawatiran mereka. Apa jadinya kalau berita ini didengar oleh Herodes yang berkuasa pada saat itu? Mereka tahulah siapa Herodes itu. Seorang pemimpin yang pura-pura baik, tapi hatinya jahat, licik, kejam. Selalu merasa tidak aman, terancam, curiga, dan tidak segan-segan melenyapkan yang mengganggunya. Apalagi ini Mesias, raja yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Maka terkejutlah. Kata terkejut itu adalah berarti tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, hatinya teraduk-aduk, hatinya mendidih. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, lihatlah betapa banyaknya anak-anak usia 2 tahun yang akhirnya dibunuh karena rasa terancam dari Raja Herodes. Oh, jangankan anak-anak yang begitu banyaknya itu, saudara. Anak-anak orang lain. Dalam sejarah bahkan tercatat anak-anaknya sendiri, anak-anak kandung Herodes sang raja itu dibunuhnya oleh ayahnya ini. Bukan hanya anak-anaknya, istrinya juga dibunuh karena Herodes merasa tidak aman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sampai ada ejekan di dalam masyarakat yang mengatakan demikian. Menjadi babinya Herodes lebih baik daripada menjadi keluarga atau orang dekatnya Herodes. Ya, karena orang-orang dekatnya selalu terancam ketika Herodes merasa terancam. Sedangkan babi tidak tersentuh, sebab masih terlindungi hukum Taurat yang tidak boleh katanya kan makan daging babi. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, kaisar-kaisar pada zaman dahulu, baik di negara-negara kerajaan-kerajaan seperti Tiongkok misalnya, juga menjaga tahtanya dengan rasa kekhawatiran dan mengamankan semuanya. Bahkan orang mengatakan bahwa menemani raja itu seperti menemani harimau. Satu kali pasti akan membahayakan dirinya, membahayakan jiwa yang menemani. Politik negara-negara tidak mengenal keluarga, tidak mengenal orang-orang dekat. Yang dikenal adalah kepentingan, keuntungan, dan kejayaan pribadi. Untuk itu apapun bisa dikorbankan. Politik, rasa terancam, bahkan hati yang jahat itu memang tidak mudah dikenali. Tidak muncul di dalam ekspresi seringkali demikian kan. Karena yang ditampilkan berbeda. Nah, itulah sandiwara. Sandiwara yang sangat hebat, pencitraan diri yang canggih, kemunafikan yang terselubung bahkan mungkin dengan jubah rohani. Itulah Herodes yang mulutnya berucap, "Aku akan menyembah," namun hatinya mau membunuh anak yang baru lahir itu.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, para orang bijak menuliskan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan Kristus Yesus juga mengajarkan di dalam Matius pasal 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saat kita tidak bisa menjaga hati, pikiran, mulut, dan perilaku ini menjadi satu, maka saat itu kita tak usah menunggu menjadi seorang raja. Tapi kita sudah masuk ke dalam sindrom Raja Herodes yang munafik dan gampang sekali untuk mengorbankan orang lain. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali Bapak Ibu kita mengawasi diri kita. Orang Kristen, anak Tuhan, murid Kristus harus memiliki keutuhan antara pikiran, hati, perkataan, dan perilaku. Dan itu hanya terjadi kalau kita bersandar pada Allah Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari awasi apakah saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kelahiran Juru Selamat, merayakan memperingati Natal, hati kita sudah merupakan hati yang siap untuk menyambut Dia. Ataukah masih sedang bermain sandiwara? Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita, menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang otentik, pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Jangan main sandiwara. Sikap yang kedua. Sikap yang kedua kita melihat dari ayat 4, 5, dan 6. Di sana, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci, bahwa engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, sikap kedua adalah sikap orang-orang yang membacakan firman yang barusan saya bacakan tadi. Orang-orang yang pada 2000 tahun yang lalu mereka sudah menduduki posisi-posisi terhormat, posisi-posisi rohani, para imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Golongan-golongan rohaniawan, pemimpin rohani bangsa, menjaga perjanjian dengan Allah, menjadi tempat umat berlindung berantara dengan Tuhan. Bagaimana mereka, saudara? Bukankah mereka sigap dan cepat memberikan jawaban? Di mana Mesias Raja yang lahir itu? Oh, di sana. Karena firman-Nya ini ada. Saudara, golongan ini sudah tahu bahwa Mesias akan lahir di dunia. Jelas mereka tahu karena mereka menjaga nubuatan itu. Dan bukankah seluruh Israel juga menantikan Mesias itu? Maka ini adalah pusat yang dinanti-nantikan. Namun saudara sekalian, luar biasanya, ironis sekali golongan ini malas, atau lebih tepat dikatakan tidak peduli. Masa bodoh. Ini sikap yang kedua. Masa bodoh. Memang apa hubungannya nubuatan itu, Mesias itu dengan hidup saya hari ini? Sesungguhnya itu yang terjadi di dalam kehidupan golongan ini, saudara sekalian. Mereka tahu nubuat itu. Mereka mulut mengatakan percaya. Mereka menjaga. Mereka mengajarkannya turun-temurun. Namun saudara sekalian, berhenti saja sampai di situ, tidak ada kelanjutannya. Tidak ada kait-mengkaitnya dengan hidup mereka.
Mesias datang atau Mesias sudah datang, kan hidup mereka baik-baik saja. Apa hubungannya? Bukankah sekarang di bawah pemerintahan Romawi ada Herodes, ya begini-begini mereka masih bisa hidup. Mereka masih jadi fokus dari masyarakat yang perlu masukan-masukan rohani, ajaran dipimpin oleh mereka ini. Jadi kalau Mesias datang, apa yang akan terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Tidak tahu loh. Jadi mereka tidak melihat itu sebagai suatu hubungan dan penting di dalam kehidupan mereka. Saudara, Bethlehem dan Yerusalem itu letaknya nggak jauh. Jaraknya kurang lebih hanya 15 km. Nah, cepat sekali kalau mereka mau menempuh jarak itu dan mencari Mesias yang lahir itu, apalagi sudah ada tanda-tandanya yang luar biasa. Namun mereka tidak mau melangkahkan kaki karena mereka tidak peduli dengan itu semua. Mereka lebih menyukai dirinya sendiri, menikmati keadaan aman mereka, status quo mereka saat itu. Mereka menikmati semua yang sudah mereka dapatkan, dan mereka tidak mau ada perubahan lagi. Jemaat Tuhan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang mencari, tidak dipedulikan. Bukankah ini adalah sikap yang seringkali terjadi pada diri anak-anak Tuhan? Ketika kita sibuk sendiri dengan begitu banyak kegiatan, pelayanan mungkin, ritual-ritual agama, kita sudah mengabaikan satu sisi yang namanya spiritual. Hubungan kita dengan Allah, kerohanian kita, tidak ada. Jadi kita melakukan semua kegiatan ibadah, kita melayani, kita mengerjakan banyak hal yang untuk Tuhan. Namun kita dengan Tuhannya sendiri sebenarnya tidak ada hubungan. Tidak mengkaitkan hidup kita dengan Tuhan. Natal mesti meriah. Acara mesti mengesankan. Semua yang dipersiapkan mesti menjadi berkat. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang mempersiapkan, kita yang melayani, kita yang mengikuti, mendapatkan Kristus? Mesias itu, Tuhan lahir benar-benar di dalam kehidupan kita. Palungan yang selalu ada di dalam gereja saat kita melakukan Natal. Ataupun dipasang di mana-mana untuk menandai Natal sudah hadir. Semestinya adalah hati kita yang terbuka semacam palungan dan menyambut Kristus lahir. Ini yang paling penting. Bukan semuanya yang lain itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon Tuhan menolong kita. Tidak memiliki sikap yang masa bodoh. Kita mempunyai sensitivitas, kepekaan rohani. Dan Tuhan berkati kita. Sikap yang ketiga, sikap yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ayat 10, 11, dan 12 kita melihat, yang tadi kita baca di depan tadi, satu rombongan kelompok orang yang bernama orang-orang Majus. Sikap mereka adalah menyembah. Jadi kalau sikap yang pertama tadi, Herodes adalah main sandiwara. Sikap orang-orang rohani pada zaman itu adalah masa bodoh. Maka sekarang sikap para Majusi itu adalah menyembah. Nah saudara sekalian, yang ironis adalah mereka ini orang asing, orang di luar Israel. Yang oleh orang Israel disebut kafir itu, yang tidak diperhitungkan. Namun justru mereka yang datang dan serius mencari. Dan bahkan mereka menyembah. Mereka ini orang yang dari timur jauh. Kita nggak tahu dari mana mereka asalnya dengan jelas. Alkitab juga tidak memberikan yang jelas informasi lebih daripada ini. Ada yang mengatakan itu dari Babel. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang sudah
mengenal nubuatan-nubuatan itu semenjak zaman Daniel ketika di Babel dan seterusnya, kita tidak mempunyai dasar yang cukup untuk di sana. Beragam penjelasan untuk mengenal siapa mereka. Namun yang jelas kita mengenal mereka adalah orang-orang yang justru datang mencari dan menyembah Tuhan. Yang Alkitab tidak tulis, sebaiknya kita tidak menduga-duga atau membangun suatu pengajaran, bahkan doktrin untuk umat Tuhan. Tradisi bukan ajaran. Jadi jangan pusing dengan apa yang tidak dituliskan, tapi mari kita berpikir dan kita meneladani apa yang tertulis itu. Saya pernah membuat drama Natal dari Matius pasal 2. Dan sengaja saya membuat orang majusnya cuma 2. Karena memang juga keterbatasan orang-orang yang memainkannya pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, sepanjang pementasan acara itu, ada orang-orang yang menonton, menyaksikan itu, rupanya tidak ada damai sejahtera. Mereka gelisah dan mereka terus panjang acara itu bertanya-tanya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah, kenapa orang majusnya kok cuma 2? Pertanyaan yang lain, loh kenapa ya orang majusnya kok tidak terakhir itu dikumpulkan ketemu dengan gembala-gembala, lalu endingnya adalah mereka semua, Maria, Yusuf, bayi itu, dan kemudian orang majus, domba, gembala, menjadi satu menyembah Tuhan. Lalu happy ending dan closing yang begitu indah. Semua tidak saya lakukan hari itu, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang ini protes. Dan mereka rupanya, seperti saya katakan tadi, tidak ada damai sejahtera sepanjang acara. Oh, betapa sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal lewat begitu saja dan mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau mereka dapatkan. Sudah sangat jelas saudara sekalian, kita mesti fokus hanya kepada orang majus ini yang menyembah, menyambut juru selamat. Mereka yang justru sudah mencari, berjalan begitu panjang, membayar harga, dan akhirnya berjumpa dan menyembah Tuhan. Ini yang harusnya menjadi fokus dan contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sikap para orang majus yang semula awalnya menerima wahyu umum dari Allah, melihat bintang yang berbeda, mereka kemudian mencarinya. Sampai pada akhirnya mereka berjumpa dengan wahyu khusus, yaitu firman Allah yang dinyatakan melalui imam dan ahli Taurat. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini wahyu khusus. Jadi wahyu umum yang mereka ikuti terus memimpin sampai kepada wahyu khusus, dan mereka percaya, imannya semakin diteguhkan. Kita pada akhirnya harus selalu melihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengkonfirmasi semuanya. Iman kita diteguhkan di sana. Dan orang majus itu semakin mantap sampai di Yerusalem, dan mereka terus mencari sampai kepada rumah di mana bintang itu berhenti di atasnya dan melihat anak itu. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap yang ketiga adalah menyembah. Sikap para orang majus, menyembah dengan serius, menyembah dengan tulus, menyembah dengan begitu bagus. Mereka serius sekali penyembahannya. Mereka adalah orang-orang yang cendekiawan, mereka adalah orang profesional, mereka orang-orang yang sangat serius dalam disiplin ilmu perbintangannya.
Mereka melihat bintang yang berbeda, mereka berpikir dan mereka melihat referensi yang ada, itu menunjukkan suatu raja. Itu menunjukkan suatu perubahan, era yang baru, dan mereka layak sekali untuk menyambutnya. Mereka serius, Bapak Ibu. Mereka serius, mereka membayar harga. Hampir 2 tahunan loh, untuk berjumpa dengan tempat di mana bintang itu berhenti akhirnya, dan anak yang di dalam rumah itu. Anak itu berusia di bawah 2 tahun. Jadi bukan bayi lagi. Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, keseriusan penting sekali di dalam kehidupan kita ketika menyembah Tuhan. Keseriusan yang kemudian ditambahkan dengan ketulusan. Serius yang tulus. Tulus yang artinya tidak ada motivasi lain, hanya untuk itu saja. Tidak ada keuntungan-keuntungan dan hal-hal yang tersembunyi di balik itu. Ketulusan mereka teruji sekali. Dan dalam rumah itu anak yang biasa-biasa saja. Nggak ada yang luar biasa seperti misalnya anak raja di istana yang megah dengan potongan raja, kemewahannya. Semua adalah sederhana, biasa saja dan tidak menarik mungkin. Sehingga orang sekitarnya pun tidak tahu. Apakah ini raja itu? Benarkah raja itu semacam ini? Mereka bergumul sekali. Tapi mereka tulus. Tidak ada motivasi lain. Jikalau yang ditunjukkan oleh bintang dan pewahyuan itu berhenti di sini, dan inilah anak itu, maka konsekuensinya cuma satu, menyembah. Mereka datang untuk menyembah. Demi menyembah, mereka menyembah. Dan di dalam penyembahan mereka membuka persembahan yang sangat bagus. Persembahan yang menyatakan siapakah anak itu. Dia adalah raja di atas segala raja yang mulia. Emas itu melambangkan raja yang mulia. Dia adalah raja yang maha tinggi. Imam yang maha tinggi. Dan itu mereka memberikan kemenyan. Lambang dari doa-doa pujian orang-orang yang percaya. Nah, mereka juga membuka persembahan yang berupa mur. Dia adalah Allah yang hidup. Tuhan yang mati dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Persembahan yang sebagus ini, persembahan yang dasarnya adalah iman yang serius, tulus, adalah ada diri para Majus. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Apakah sikap hati kita saat ini ketika menyambut kedatangan Dia? Apakah kita sudah mempersiapkan semua yang terbaik itu? Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam dunia bisnis, ada satu department store yaitu Takashimaya yang terletak di dekat Tokyo, Jepang. Memamerkan pada satu Natal, memamerkan sebuah pohon Natal yang sangat unik dan indah luar biasa. Hampir semuanya dilapisi dengan emas murni dan dihiasi dengan batu-batu mulia. Nah, pohon Natal ini mahal sekali. Kalau dijual harganya 6 juta pound sterling. Atau sekira-kira mungkin 114 miliar. Mungkin ya. Begitu mahalnya, begitu indahnya, begitu glamornya dan sangat menarik perhatian orang. Itulah pohon Natal untuk menyambut kedatangan Natal Tuhan yang lahir. Namun mari kita bertanya lebih dalam lagi. Benarkah semua kemewahan, kemahalan
yang dipersiapkan melalui pohon semacam itu. Betul-betul untuk menyambut Kristus, Raja di atas segala raja, dengan tulus dan serius. Ataukah demi keuntungan-keuntungan dan nama dari orang-orang yang mempersiapkannya? Mari saudara sekalian, bagi Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang menjadi manusia, lahir di palungan dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya, apa yang kita akan berikan pada saat ini? Bagaimana kita menyambutnya? Di dalam lagu Memandang Salib Rajaku, Kidung Jemaat 169, When I survey the wondrous cross, Isaac Watts menuliskan syair-syairnya dengan begitu menyentuh. Pada bait yang kelima dikatakan, andaikan jagat milikku dan kuserahkan semua itu kepadanya, tidak cukup bagi Tuhanku, sebab dirikulah yang dimintanya. Ketika kita memandang Kristus yang lahir dan mati di kayu salib itu, apakah saudara dan saya terpesona dan hancur hati? Lalu kita gelisah sekali, kita mencarinya, kita menyembahnya, dan kita katakan, andaikan jagat ini milikku, semua milikku. Namun aku tahu Tuhan, yang kau inginkan adalah diriku sendiri yang utuh kupersembahkan bagi Dia, bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya, mari kita berikan hati ini seutuhnya hanya untuk Tuhan yang lahir. Mari kita menyembah Dia. Selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Suryawan Edi. Mari kita mengambil beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama adalah persiapan untuk Minggu Advent kedua yang kita akan hadapi di minggu besok ya. Sedangkan yang kedua adalah persiapan di Hari Raya Gerejawi yang akan disiapkan oleh semua panitia. Kemudian pokok doa yang ketiga adalah kita berdoa untuk semua jemaat kita yang sedang lemah jasmani maupun dengan sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada, kami telah menjalani kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang telah membimbing dan menyertai kami Tuhan dalam kehidupan hari lepas harinya. Minggu lalu kami sudah melewati Minggu Advent yang pertama. Saat ini kami Tuhan memasuki Minggu Advent kedua. Kami percaya sekali lagi ya Tuhan bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau rawat kami sehingga apa yang kami lakukan dan akan kami hadapi di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan pasti terus menyertai kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua persiapan yang telah dilakukan oleh semua tim dari gereja kami ya Tuhan, di mana kami telah mempersiapkan untuk perayaan-Mu, untuk malam Natal dan juga acara Natal. Kami mau berdoa untuk semua panitia HRG Tuhan yang telah bekerja dengan begitu sibuknya tanpa banyak waktu ya Tuhan yang Tuhan berikan, tetapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing anak-anak-Mu itu kiranya juga boleh menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami dapat menjalaninya, dan semuanya itu kami yakini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau jaga semua anak-anak-Mu yang menyiapkan ini ya Tuhan, baik dari segi fisik juga Tuhan dalam segi pekerjaannya, sehingga apa yang dilakukan
dari hari lepas harinya, tetap kami bisa menjalankannya, dan tetap juga kami dapat menyiapkannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari pada saat malam Natal dan Natal nanti ya Tuhan, Engkau memberikan kepada keadaan kota Jakarta kami ini, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan benar ya Tuhan di mata-Mu. Engkau jaga semua anak-anak-Mu, sehingga kami semua yang di dalam masa ini masih mengalami pandemi COVID ya Tuhan, kiranya kami boleh semuanya anak-anak-Mu ini dijaga. Engkau basuh semuanya ya Tuhan, sehingga kami dapat menghindari dari sakit penyakit yang saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dan jemaat-Mu, khususnya di Gereja Bungur ini, yang mungkin lemah jasmani dan juga sakit ya Tuhan. Kami percaya begitu banyak anak-anak-Mu, khususnya untuk lansia ya Tuhan, yang telah mengalami sakit penyakit, dan juga banyak dari rekan-rekan kami yang sakit sehingga sampai dioperasi. Kami menyerahkan kembali kepada-Mu Tuhan. Sebagai anak-Mu kami percaya bahwa Engkau pasti melindungi dan membimbing kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia, karena kami percaya dan kami teguh iman kami ya Tuhan. Jaga kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan juga boleh berkenan di hadapan-Mu, khususnya di hadapan sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, yang dilihat oleh sekeliling kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri firman dan doa ini. Sebelum kami tutup dalam doa, kami mengingatkan kembali bahwa setelah firman dan doa ini, kita akan ada persekutuan Alkitab, renungan persekutuan Alkitab yang akan dilakukan pada jam 19.30 hari ini juga. Jadi kita akan mengupas semua apa yang sudah dibicarakan pada firman dan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan atas jalannya acara firman dan doa pada malam hari ini. Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami telah datang ke hadapan-Mu karena kami rindu akan firman-Mu. Biarlah akan firman yang telah kami dengar pada malam hari ini boleh terus diam di hati kami, tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus terus menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan di masa yang akan datang boleh mencerminkan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semuanya, sehingga besok kami dapat kembali beraktivitas dengan kekuatan yang penuh kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.